Nah, Joyong tentu merasa nggak kenal dengan Dongju, sehingga Dongju pun diseret security, di mana hal itu membuat Mansik pusing, nggak peduli dengan Dongju yang bersikeras menganggap Joyong sebagai pelaku. Namun tiba-tiba si Kim datang dan setuju bergabung di tim tersebut, membuat Mansik seketika senang. Ya, demi melindungi Hana, Kim rela melakukan itu, tapi tentu saja Dongju menolak sambil meledek kalau si Kim hanya bisa main sapu lidi yang gak berguna di situasi nyata. Kan si Kim jadi emosi, menantangnya berkelahi. Kalau ia menang, Dongju harus menghormatinya. Jadinya mereka pun adu jotos, di mana yang lain malah taruhan dan banyak yang memilih Dongju. Karena kalau dipikir-pikir nih, atlet tinju pasti menang melawan atlet anggar. Tapi anehnya Mansik justru memilih si Kim, padahal di dalam si Kim jadi bulan-bulanan si Dongju. Namun ya, ketika SMA dulu, si Kim adalah cadangan taekwondo di timnas, membuat Dongju malu saja, apalagi Hana melihatnya. Malamnya, Dongju pun protes kepada Mansik yang gak membocorkan keahlian taekwondo si Kim. Tapi kan Dongju gak berhak protes, toh Mansik sudah membayarkan makanannya dari hasil menang taruhan tadi. Namun ngomong-ngomong soal kekalahan itu, ya, tadi Dongju harusnya dapat melumpuhkan si Kim, tapi ia gak mau mengeluarkan jurusnya, karena terakhir ia menggunakannya ketika mencederai Gyeonggil. Besoknya, saat mereka membahas kasus tabrak lari itu, media malah memberitakan Gyeonggil sebagai pelakunya, sehingga Dongju pun buru-buru ke rumah ibu Gyeonggil, minta maaf atas kebohongannya, sekaligus berjanji akan menangkap pelaku aslinya. Meskipun sedih, sang ibu cukup lega karena ia juga gak yakin kalau anaknya yang melakukannya. Karena itu, Dongju pun semakin bersemangat mencari bukti, di mana ia memeriksa setiap pembuangan mobil bekas. Siapa tahu mobil impor itu ada di sana. Mansik sendiri meminta si Kim membantunya agar kasus itu diselidiki ulang. Tapi kan mereka harus meminta persetujuan jaksa karena kasusnya sudah sampai ke pengadilan. Masalahnya adalah jaksa yang menanganinya adalah kakaknya si Kim bernama Sokon. Kenapa jadi masalah? Karena mereka berdua selalu berseteru, di mana saat Kim datang, si Sokon sengaja nelpon kiri kanan biar si Kim menunggu lama. Dan setelah 2 jam, ia baru menyapa si Kim, tapi langsung menolak permintaan itu. Bahkan meledek kerjaan si Kim sebagai polisi, karena menurutnya Kim yang pecundang gak cocok dengan kerjaan tersebut. Ya, dulunya si Sokon adalah timnas inti taekwondo. Dan inilah alasan mengapa Kim pindah ke olahraga anggar, karena ia juga ingin membuktikan kepada ayahnya kalau ia tuh juga mampu. Namun ayahnya malah selalu memuji si Sokon. Beralih ke Dongju yang meminta Gyeonggil jujur atas apa yang terjadi, biar sang ibu gak tambah menderita. Hal itu membuat Gyeonggil kepikiran bertanya kepada sipir kapan ia bisa bertemu pengacaranya. Namun ya, sipir itu adalah anak buah si Joyong. Nah, mereka yang begadang sampai pagi harus tetap melanjutkan penyelidikannya biar Gyeonggil cepat bebas. Namun tiba-tiba Mansik mendapat kabar yang tak terduga, membuat mereka berlari ke penjara, utamanya si Dongju, karena Gyeonggil dilaporkan bunuh diri di dalam selnya. Berita itu seketika viral, di mana polisi menutup kasusnya sebagai bunuh diri karena ditemukan surat permintaan maaf Gyeonggil di sana. Dan itu membuat Dongju terdiam, gak tahu mau apa. Tapi saat memeriksa barang-barang Dongju, ia sangat terkejut melihat jam mahal tersebut. Alhasil ia melabrak si Joyong, yakin kalau dialah pembunuh sahabatnya. Dan seperti biasa, Joyong pura-pura gak ngerti, sehingga Dongju pun mengajarnya berkali-kali. Tapi yang menarik adalah si Hana yang bertanya tentang jam itu kepada Mansik. Dan ketika tahu kalau jam tersebut dipakai si kelinci dan pelaku tabrak lari, ia pun pulang memeriksa barang mendiang ayahnya, karena jam yang sama juga ditemukan ketika ayahnya meninggal dulu. Ya, ayah Hana adalah polisi, yang artinya ayahnya juga berhubungan dengan kasus sekarang. Di lain sisi, Mansik harus menjemput si Dongju yang hampir saja dipenjara akibat pemukulan itu. Untungnya Joyong gak menggugatnya, asalkan Dongju menulis permohonan maaf serta aturan kejahatan yang jumlahnya banyak itu. Hana sendiri menunjukkan jam tangan ayahnya tersebut kepada Burhan. Namun Burhan juga nggak tahu karena seingatnya ayah Hana nggak pernah memakai jam tersebut, mengarahkannya ke sebuah pegadaian untuk memeriksa.
Yah, pegadaian yang dimaksud adalah si Gonglam yang menjelaskan kalau jam itu adalah jam edisi terbatas dari Swiss yang hanya diproduksi 12 buah dalam setahun. Dan setahunya nih, dulu barang itu diselundupkan masuk ke Korea oleh orang bernama Dolar. Sayangnya si Dolar udah mati 15 tahun yang lalu. Namun Hana tiba-tiba gagal fokus melihat medali Dongju di sana. Sementara Dongju hanya bisa tertunduk lesu di hadapan ibu Gyeonggil. Namun sang ibu menyuruhnya pergi saja, bahkan mengembalikan tabungan yang selama ini Dongju berikan. Yah, sang ibu gak mau menyalahkan Dongju hingga membencinya karena Gyeonggil berubah drastis sejak cedera yang diakibatkan Dongju waktu itu. Jadi mulai sekarang sang ibu gak ingin lagi bertemu. Setidaknya itu dapat membuat hubungan mereka baik-baik saja. Alhasil Dongju pun pergi sambil nangis bersama semua barang dan papan warung. Kim sendiri berusaha membuka ulang kasus kematian Gyeonggil. Selain ada beberapa kejanggalan di TKP, sipir yang berjaga malam itu juga tak dapat dihubungi. Tapi polisi yang menangani kasusnya malah memintanya bersabar karena kasusnya sudah ditutup pihak kejaksaan. Nah, alasan abang sipir itu menghilang karena disiksa si Joyong akibat meninggalkan jam itu di TKP. Yah, ketika dicekik, Gyeonggil masih sempat membuka jam tangan tersebut lalu mendorongnya ke bawah lemari biar polisi punya petunjuk. Dan kelalaian itu membuat Joyong sangat marah, menjelaskan kalau yang menerima jam itu darinya hanyalah orang-orang yang ia percaya, dan sipir yang menghilangkannya sama saja dengan melenyapkan kepercayaannya. Setelahnya, Joyong yang baru menerima dokumen itu sangat terkejut melihat amplopnya terbuka. Curiga kalau poluan itu juga melihat isinya, yang berarti Hana kini jadi target si Joyong. Dimana setelah membakar dokumen itu, Joyong pun menyerahkan jam tersebut kepada si kambing sebagai orang kepercayaan berikutnya. Beralih ke Dongju yang meratapi nasib tragis sahabatnya. Teringat saat itu ketika mereka uji coba timnas, Dongju gak sengaja membuatnya cedera, dan itu menjadi penyesalan terbesarnya selama hidup. Andaikan waktu itu yang gak berambisi, mungkin Gyeonggil masih hidup. Dan Hana yang berniat menemuinya gak jadi masuk setelah mendengar tangisan itu. Padahal ia ingin memberikan medali yang ditebusnya di Pegadaian. Namun besoknya, sales properti tiba-tiba muncul di depan rumahnya bersama calon pembeli. Yah, itu ulah ibu Hana lagi ngepromoin asuransinya di kantor polisi. Dan Hana yang tahu itu segera menariknya keluar. Selain malu, Hana juga protes mengapa rumah ayahnya mau dijual. Ibunya sih alasan untuk ngebayar utang dan malah menyalahkan Hana yang harusnya dulu setuju dengan kontrak iklan itu, bukannya menjadi polisi seperti sekarang. Membuat Hana marah tapi memilih untuk meninggalkan ibunya. Yah, ibunya yang mata duitan lah yang membuat Hana trauma. Teringat saat dulu ia mati-matian fokus memenangkan medali olimpiade, tapi bukannya memberi semangat, si mak lampir malah sibuk ngurusin kontrak iklan. Jadinya ketika partai final, di mana si Hana harusnya memecahkan rekor dengan meraih medali emas 3 kali berturut-turut, malah gagal fokus. Awalnya ia berharap sang ibu menghibur dan menenangkannya, tapi mak lampir ini malah masih sibuk dengan kontrak iklan tersebut. Membuat Hana semakin depresi, segera menggunting rambutnya biar mak lampir gak bisa memaksanya lagi untuk jadi bintang iklan sampo. Dan sekarang ingatan itu membuatnya tumbang di tengah jalan. Namun ya, sama seperti dulu, Dongju selalu hadir di saat Hana lagi rapuh-rapuhnya, memberinya kehangatan dan semangat, dan itu selalu membuat Hana merasa baik-baik saja. Nah, setelah tenang, Hana pun memberikan medali itu, protes karena harusnya Dongju sebagai petinju jadi yang paling ngerti tentang semangat atlet seperti mereka. Karena itu, Dongju pun balik ke kantor ingin menyelesaikan hukumannya itu. Tapi nggak disangka, Mansik telah menyelesaikannya. Yah, Mansik nggak rela jika timnya bubar, di mana Hana ternyata menunggunya untuk menyampaikan kalau ia nggak jadi resign. Besoknya, personel tim khusus akhirnya lengkap, walaupun Dongju dan Kim masih berseteru. Sementara ibu Gyeonggil bingung melihat papan nama tokonya terpasang rapi di sana.
Ya, Dongju tetap menjaga semangatnya untuk mencari kebenaran atas kasus tersebut. Gak peduli dirinya dibenci, toh ia melakukannya sebagai polisi yang digaji dari pajak rakyat, di mana ia menerobos masuk ke rapat bea cukai, bukan untuk menghajar si Joyong, tapi untuk menunjukkan kalau ia telah menyelesaikan hukumannya. Jadi mulai sekarang Joyong harus waspada karena ia pasti akan menangkapnya.